yang namanya hidup ya seperti itu, rodanya berputar, iya benar berputar. Hukum karma berlaku, iya hukum karma berlaku. Saya sudah merasakannya, ujian, cobaan, bahkan hukuman, saya sudah merasakannya. Wis ngaji uripku meh katang. Kebanyakan yang punya masalah dengan saya seorang bunga bangkai yang baunya busuk ya. Ngaji urip itu gak segampang yang kita ucapkan. Utang yang saya tanggung itu bukan 1 juta 2 juta ya teman-teman ya, ratusan juta, hampir 1 M, beneran, saya nggak bohong. Saya bekerja sama suami itu diberikan keberhasilan, diberikan kesuksesan, sampai di puncak itu cuma sesaat.有喝吗？没有了吗？他没喝，是可以喝，不喝。Assalamualaikum sahabatku semuanya, jumpa lagi bersama saya Maya Galbi. Aku tadi sudah nyiapin sarapan paginya nenek ya, tapi neneknya saya tengok, saya intip belum habis susunya, jadi nggak aku bangunin dan masih ada waktu. Dan aku tadi sudah sarapan pagi pakai manto dan telur rebus sama kopi, dan mantonya itu dikasih majikan. Oke teman-teman, di videoku kali ini aku cuman mau bercerita kisahku ya, alasan saya berangkat menjadi TKW ke Taiwan. Sebetulnya untuk alasan saya menjadi TKW, saya sudah pernah bikin videonya, sudah lama banget. Mungkin yang sudah tahu silakan di skip aja, yang belum tahu terima kasih kalau mau menonton. Oke teman-teman, ini ya awal ceritanya saya bisa seperti ini, bisa berangkat menjadi TKW ke Taiwan dan meninggalkan keluarga tercinta di Indonesia. Dan kenapa saya harus meninggalkan keluarga tercinta saya? Sebetulnya berat banget meninggalkan keluarga besar ya, terutama meninggalkan orang tua dan juga anak saya. Dan di sini saya mau menceritakan awal kisah saya, kenapa saya harus pergi ke Taiwan menjadi seorang TKW, dan alasan saya menjadi seorang TKW ya teman-teman ya. Sewaktu saya masih kecil, orang tua saya itu bekerja di Kalimantan ya teman-teman ya, di Kalimantan merantau. Di sana nggak berhasil, cuma dapat anak satu, yaitu adik saya, adik laki-laki saya, dan sekarang sudah bekerja di Mojokerto ya teman-teman ya, di perusahaan, di pabrik keramik Roman, dan kebetulan di situ adikku sudah menjadi mandor, alhamdulillah. Nah, setelah orang tua saya melahirkan anak satu, melahirkan adik saya yang cowok ya, kemudian orang tua saya merasa tidak berhasil di Kalimantan dan hijrah ke Tulungagung dan menetap sampai sekarang. Pertama kali datang ke Tulungagung itu orang tua saya kontrak-kontrak ya teman-teman ya. Kontraknya itu di tempatnya Mbah Kaji Bisri, tepatnya di depan pabrik mie Bago Tulungagung. Dan di sana banyak sekali pemukiman orang Madura ya teman-teman ya. Mayoritas penghuninya orang Madura, dan RT di tempat aku itu menyebutnya Blok M karena semuanya orang Madura di situ. Nah, orang tua saya itu kontrak di sana lama banget ya teman-teman ya, sampai akhirnya orang tua saya bisa membeli tanah dan rumah. Sewaktu pertama kali orang tua saya berada di Tulungagung, ekonominya kan masih morat-marit ya teman-teman ya, masih harus mencari usaha lagi dari nol ya, dari nol. Dan waktu itu orang tua saya menitipkan saya dan kakak saya itu ke rumah kakek dan nenek saya di Madura. Akhirnya saya sekolah di Madura itu sampai kelas 3 ya kalau nggak salah ya teman-teman ya. Kalau kakakku terus sekolah sampai lulus, aku sampai kelas 3. Dan kelas 3 itu saya pindah ke, kalau nggak salah ya, kelas 3 kelas 4 saya lupa teman-teman ya. Seingat aku kelas 3. Dan kemudian saya pindah sekolah saya ke Tulungagung dan saya ikut orang tua saya sampai sekarang. Dan untuk kakakku ikut orang tua saya itu setelah lulus madrasah ya teman-teman ya. Dan orang tua saya itu di Tulungagung bekerja sebagai penjual soto ya teman-teman ya, dan tukang becak, jual soto daging Madura, dan sekarang masih tetap mangkal di Pasar Pring ya teman-teman ya, Bago Tulungagung. Yang sudah tahu terima kasih, yang belum tahu silahkan mampir ke warung orang tua saya, bapak saya di sana ya, di Pasar Pring Tulungagung, jualan soto daging Madura.
soto babat ding, soto babat Madura. Orang tua saya biarpun kontrak tidak pindah-pindah ya teman-teman ya, tetap satu tempat di tempatnya Mbak Kaji Bisri, sampai orang tua saya itu bisa membeli tanah dan bisa membangunnya juga di tempatnya itu juga di Bago, di sebelah kontrakan rumahnya orang tua saya waktu itu. Nah, setelah orang tua saya bisa membangun rumah dan bisa pindah ke rumahnya yang baru, kemudian saya lulus sekolah, kemudian saya melanjutkan bekerja di salah satu perusahaan pabrik rokok Rejo Pentung. Dan waktu itu pabrik rokok Rejo Pentung memang masih jaya ya. Aku di situ di bagian borongan, bagian giling ya teman-teman ya. Awalnya ya petet itu yang motongin serabut-serabutnya tembakau. Lupa teman-teman saya ada di unit berapa, tapi saya di bagian borongan. Saya menemukan jodoh saya ya tetangga saya sendiri di Bago Tulungagung ya. Sewaktu aku bekerja itu kan selalu melewatin rumahnya suami saya, mertua saya kayak gitulah. Dan akhirnya kita menikah. Dan sehabis menikah saya terus ikut suami ya teman-teman ya, ikut di rumahnya mertua saya. Dan kebetulan suami saya di situ cowoknya sendiri ya, anak ragil, dan kakak-kakaknya sudah berumah tangga semua dan sudah alhamdulillah sudah sukses, semua sudah punya rumah ya, tempat tinggal kayak gitu ya teman-teman ya. Cuman saya dan suami yang belum punya apa-apa waktu itu, saya masih tetap bekerja di pabrik rokok Rejo Pentung itu ya teman-teman ya, sampai usia kandungan saya 9 bulan. Dan alhamdulillah bisa melahirkan normal. Anak pertama saya perempuan. Setelah saya melahirkan, saya tidak bekerja lagi di pabrik rokok Rejo Pentung itu ya, karena pabrik rokok Rejo Pentungnya sudah bangkrut kayak gitu ya teman-teman ya. Dan kemudian saya sama suami itu punya niat untuk berjualan, dan waktu itu saya sama suami berjualan es sari kedelai ya, keliling kayak gitu teman-teman ya, dari sekolahan ke sekolahan. Nah, di samping itu juga saya sambil ngomong ya, mertua saya waktu itu masih sakit-sakitan ya teman-teman ya, sakit prostat. Samping itu juga saya sorenya itu berjualan gorengan ya teman-teman ya, dan saya titipkan ke warung-warung kayak gitu. Nah, setelah anakku bisa saya bawa kemana-mana, naik sepeda bisa, itu saya ajak ke pasar ya teman-teman ya, ke pasar Wage itu mencari peralatan dapur. Saya kreditkan seperti bank detail itu teman-teman ya, tapi barang waktu itu. Suami saya kalau pagi jualan keliling, siangnya saya sama anak saya ke pasar mencari dagangan kayak gitu, dan juga sambil membawa dagangan saya titipkan ke warung-warung kayak gitu ya. Waktu itu melakukan pekerjaan itu ya dengan lancar, alhamdulillah lancar. Dan kemudian pada akhirnya pelanggan saya yang biasanya mengkredit barang perabot rumah tangga itu meminta saya untuk meminjamkan uang dengan minta bunga 20% kayak gitu ya teman-teman ya. Dan akhirnya waktu itu ya aku rembukan sama suami ya, musyawarah sama suami dulu. Memang keturunan suamiku semuanya memang kreditan ya teman-teman ya, semua koperasi ya. Dan akhirnya suami menyetujui saya untuk meminjamkan uang dengan bunga 20% ke orang kayak gitu. Nasabah waktu itu semakin hari semakin bertambah dan usaha kita semakin lancar kayak gitu teman-teman ya. Selama 4 tahun itu saya bisa membeli rumah ya, dan rumah itu dari hasil saya bekerja menjadi koperasi ya, bank detail, dan juga uang dari menjual es sari kedelai dan gorengan yang saya titipkan ke warung-warung kayak gitu. Pak Sutaji itu pensiunan Letnan Jenderal dan Ramil Kota, memintaku untuk membeli rumah yang beliau tempati kayak gitu, karena beliau butuh uang iya, dan sudah nggak ada pemasukan lagi kecuali pensiunan itu ya teman-teman ya. Dan istrinya waktu itu sakit-sakitan, dan almarhum Pak Sutaji memintaku untuk mengkredit rumah tersebut kayak gitu. Saya punya uang berapa, Pak Sutaji mengiyakan nggak apa-apa, untuk kekurangan uang membeli rumah itu dicicil juga nggak apa-apa. Kayak gitu, itu permintaan Pak Sutaji ya teman-teman ya. Dan rumah itu memang kokoh teman-teman ya, rumahnya termasuk mewah lah menurut aku ya, karena memang bekasnya pensiunan Letnan Jenderal ya, dan Ramil Kota tentara ya, Koramil ya, komandan, gede banget. Dan di belakang itu dulu dikasih kolam ikan ya teman-teman ya. Berhubung saya tidak suka kolam ikannya, saya tutup kolam ikannya itu teman-teman ya. Nah,
Setelah saya menyelesaikan keuangan saya, waktu saya mau pindahan ke tempat saya itu mertua saya meninggal dunia ya teman-teman ya. Habis 100 harinya mertua saya pindah ke rumah saya sendiri, dan mertua perempuan saya tinggal sendiri di rumah. Setelah saya pindah ke rumah saya sendiri itu, usaha kita semakin bertambah sukses teman-teman ya, berkembangnya baik banget. Dan di belakang rumah saya bekas kolam ikan itu saya jadikan pabrik ya teman-teman ya, perusahaan home industry. Waktu itu saya punya usaha telur asin teman-teman ya. Nah waktu itu saya cuma mencoba 100 butir dan saya bawa kemana-mana ya, waktu saya ke nasabah waktu aku nagih wis deal setoran, mengambil setoran kayak gitu, saya bawa telur asinku itu saya jajakan kayak gitu ya, saya jual ke nasabah itu. Alhamdulillah lancar. Awalnya cuma 100 butir dan bertambah sampai ribuan butir ya teman-teman ya, sampai akhirnya saya punya anak buah. Jadi usaha saya itu waktu itu banyak banget. Suami jualan sari kedelai, saya koperasi, dan di belakang itu ada home industry telur asin, dan saya punya anak buah waktu itu. Nah karena kewalahan untuk menangani telur asinnya, akhirnya suamiku berhenti berjualan sari kedelai ya teman-teman ya. Dan akhirnya suami membantu saya jualan telur asin dan ngembangin koperasi saya. Telur itu tanya datang sendiri, matangnya juga berangkat sendiri, karena saya punya anak buah waktu itu ya teman-teman ya. Ada yang menjualkan lah gitu ya, dari pasar ke pasar dan sampai pengiriman ke luar kota gitu ya. Kemudian setelah saya berkembang pesat ya telur asinnya sama koperasi saya dan nasabah saya sampai ribuan ya teman-teman ya, nggak ratusan lagi, sudah ribuan. Datanglah teman-teman saya itu untuk menitipkan uangnya ke saya dengan perjanjian bagi hasil ya teman-teman ya. Kan waktu itu untuk peminjaman uang itu bunganya 20% ya teman-teman ya. 20% itu harus dibagi sama teman aku. Setelah saya itu pindah ke tempat rumah saya yang baru itu, disitulah saya mengenal yang namanya bank ya teman-teman. Dan sertifikat rumah saya itu saya gadaikan ke bank waktu itu. Di situ teman-teman ya, awalnya saya mulai gegabah, mulai ceroboh. Saya awalnya kan untuk bekerja itu tanpa meminjam modal dari bank. Selain saya punya hutang di bank, teman-temanku juga banyak yang menitipkan uangnya ke saya ya kayak gitu. Saya pertamanya itu saya tidak meminta ke teman-teman, saya tidak pinjam ya teman-teman ya, mereka datang sendiri ke rumah saya untuk menitipkan uangnya kayak gitu. Akhirnya ya itu teman-teman ya, kesalahan saya di situ, saya tidak melakukan perjanjian hitam di atas putih. Jadi bunga 20% itu harus dibagi ke teman aku yang nitipkan uang itu ya teman-teman ya, dan resikonya saya yang nanggung sendiri. Sebab itu semakin lama pinjam itu bukannya semakin baik, tapi semakin gak karu-karuan ya, karena sudah bosen nyaur utang kayak gitu ya teman-teman ya. Ya kemungkinan para nasabahku itu ekonominya juga ya kayak gitu. Pokoknya waktu itu nasabah saya sudah gak ratusan teman-teman, udah ribuan waktu itu, banyak banget. Dan memang usaha aku waktu itu sudah di puncak paling atas kayak gitu. Yes, alhamdulillah kayak gitu. Tapi setelah dengan berjalannya waktu, yang namanya usaha itu ada pasang surutnya ya teman-teman ya. Asinku sudah berhasil ya, berkembang baik karena suami saya sudah berhenti jualan sari kedelai teman-teman ya, di rumah membantu saya ngembangin koperasi saya dan telur asin saya. Dan akhirnya saya punya 2 warung makan ya teman-teman ya. Saya mempunyai keinginan untuk punya warung makan itu karena usaha saya mulai goyah ya teman-teman ya. Banyak nasabah yang melarikan diri, banyak nasabah yang tidak mau bertanggung jawab membayar hutangnya kayak gitu, dan saya harus dikejar-kejar bank. Akhirnya saya punya 2 warung makan, di situ saya serahkan ke anak buah saya juga ya. Saya tetap fokus ke koperasi sama suami. Nah ya itu teman-teman ya, kesalahan saya terlalu percaya ke orang. Warung saya pasrahkan ke orang, telur asin saya serahkan ke orang, dan saya fokus ke nasabah saya ya. Karena yang namanya kita nagih, yang namanya kita kejar-kejar setoran, kita pun kerjanya tidak pernah santai ya teman-teman ya. Pokoknya kalau bekerja di koperasi kreditan itu cuman adu cangkem, adu mulut ya teman-teman, berantem sama nasabah itu setiap hari. Pokoknya otaknya saya itu cekot-cekot terus setiap hari, itu nggak pernah ada
senangnya, pokoknya sering berantem sama nasabah, ya nasabah kayak gini saya harus melayani semuanya gini. Belum lagi telur asinnya kayak gitu teman-teman ya, semakin berkembang telur asinnya, makin banyak telur asinnya, setorannya pun juga macet. Warung pun juga gitu teman-teman ya, warungnya jalan, barangnya habis, uangnya juga macet. Jadi amburadul nggak karu-karuan ya teman-teman ya. Saya dikejar bank, saya juga dikejar-kejar sama teman-teman aku yang nitipin uangnya untuk dibagi hasil itu. Yang namanya bank itu nggak mau tahu, harus tepat waktu ya teman-teman ya. Sama seperti teman aku juga itu, harus tepat waktu, waktunya pembagian hasil ya harus dibagi kayak gitu. Mereka tidak tahu bagaimana perjuanganku untuk menagih ya ke sana kemari, ternyata nasabahnya kayak gitu. Ya wis lah kak apa-apa. Oh ya teman-teman, sewaktu saya mendirikan home industry ya telur asin itu ya teman-teman ya, saya posisinya itu hamil yang kedua, dan waktu saya membangun warung makan itu saya sudah melahirkan anak yang kedua ya, dan disitulah mulai terbengkalai nggak karu-karuan ya teman-teman ya. Tapi ya wis lah kak popo, ibarat kata rezeki yang aku cari dulu kurang berkah, kurang barokah ya, karena modalnya semua dari koperasi rentenir ya teman-teman ya, membungakan uang kayak gitu ya. Nggak apa-apa, yang namanya usaha. Saya bekerja sama suami itu diberikan keberhasilan, diberikan kesuksesan sampai di puncak itu cuma sesaat ya teman-teman ya. Dan akhirnya usaha saya koperasi telur asin dan warung makan pun hancur lebur gak karuan, dan saya harus dikejar-kejar angsuran, dan saya harus dikejar-kejar setoran ya teman-teman ya. Saya jaya waktu saya sukses itu saya punya 4 unit dan juga 1 mobil, 1 rumah ya. Kalau dibilang mewah kehidupan saya waktu itu ya teman-teman ya, berkecukupan kayak gitu ya. Yang namanya roda berputar ya teman-teman ya. Kemarin itu ada yang komentar dunia itu berputar. Ya benar teman-teman, saya sudah merasakan perputaran rodanya itu. Waktu saya pertama kali menikah saya nggak punya apa-apa, akhirnya saya menjadi orang sukses, jadi orang bergelimangan harta, anakku serba kecukupan, semua ada, fasilitas apapun serba ada waktu itu. Dan akhirnya saya jatuh lagi dan sampai sekarang menjadi seorang TKW. Waktu saya minta izin ke suami untuk berangkat ke Taiwan itu sebetulnya tidak boleh ya teman-teman ya, karena saya memperjuangkan ekonomi, mudah-mudahan anakku jangan sampai terjadi yang enggak. Akhirnya terpaksa saya tidak menghiraukan omongan suami saya berangkat ke Taiwan kayak gitu. Pokoknya aku nekat udah neng Taiwan ya teman-teman, karena usahaku seperti itu, diberi berbang yo, diberi berkonco-konco yo, sing apa minta bunga-bunga itu. Dan saya sampai sekarang pun masalah hutang itu belum selesai teman-teman ya. Nasabah itu kalau tahu yang punya uang itu sudah bangkrut itu kan semakin mengentengkan ya teman-teman ya, ditagih pun tidak mau membayar kayak gitu. Itu sudah lagu lama. Dan saya pun daripada di rumah jipek ya teman-teman ya, akhirnya saya berangkat ke PT, dan suami di rumah ngomong sambil meneruskan usaha saya. Yang namanya bekerja sambil ngomong ya saya tahulah kayak gitu teman-teman ya. Dan akhirnya saya berangkat ke Taiwan, dan suami tidak betah ngadepin semuanya. Suami harus ngomong, harus menyelesaikan sebuah masalah begitu besarnya dan yang gak karu-karuan banyaknya itu ya teman-teman ya. Akhirnya suamiku menyerah ya teman-teman ya. Nah selama saya 3 bulan di sini, saya kedatangan surat kuasa yang butuh tanda tangan saya kayak gitu teman-teman ya. Surat kuasa pelelangan rumah saya, dan rumah itu memang atas nama 2 orang, saya dan suami. Jadi tanpa tanda tangan saya bank tidak bisa melelang rumah saya teman-teman, tidak bisa menyita rumah saya. Jadi pola. Dari sinilah saya belajar, ini suatu pengalaman yang luar biasa ya teman-teman ya. Perputaran roda kehidupan itu pasti ada, karma juga pasti ada, cobaan dan ujian juga pasti semua merasakannya ya teman-teman ya. Kehidupan saya ini ya sebuah karma, sebuah ujian, sebuah cobaan, teguran juga ya teman-teman ya, bahkan juga hukuman ya teman-teman ya. Karena ya saya merasa pekerjaan saya yang dulu itu kurang berkah, kurang barokah iya, dan saya harus mencukupi anak-anak saya dari bekerja seperti itu sebagai seorang rentenir ya. Yang namanya kita menjamin orang dengan bunga begitu besarnya, belum tentu orang yang mau membayar itu mampu ya teman-teman ya. Karena
mereka kebutuhannya mendesak ya akhirnya dengan bunga besar pun diterima ya teman-teman ya. Tapi mereka kayak ditekek untuk membayar ke saya. Kayak yang terjadi biarlah terjadi ya teman-teman ya. Yang sudah biarlah sudah lewat semuanya. Dan mudah-mudahan untuk kedepannya saya tidak melakukan hal yang seperti itu ya teman-teman ya. Biarpun saya merasakan ini suatu karma, suatu ujian, suatu hukuman dan juga teguran, mudah-mudahan jangan sampai ke anak cucu saya. Biarkan saya dan suami saya merasakan semuanya ini. Air mata saya itu sudah kering ya teman-teman ya, karena penderitaan saya sama suami itu bertahun-tahun ya teman-teman ya. Perjuangan yang begitu lama dari nol ya, akhirnya jatuh lagi dan kembali dari nol dan banyak luka. Jatuhnya yang ini itu bukan jatuh biasa ya teman-teman ya, jatuhnya itu penuh luka, penuh darah, bercucuran, pokoknya wis ajur mur kayak gitu ya. Dah gimana ya, Yus, alhamdulillah dari hasil bekerja saya di Taiwan saya sudah mendapatkan sedikit tempat tinggal untuk anak saya, tapi belum selesai ya teman-teman ya. Ya untuk kembali seperti dulu itu tidak mungkin ya teman-teman ya, untuk kembali mewah seperti dulu, untuk memulai hidup berkecukupan seperti dulu itu tidak mungkin ya. Mudah-mudahan dengan rezeki yang ada di Taiwan menjadikan keluarga saya menjadi keluarga yang damai, tantram kayak gitu ya teman-teman ya. Gak apa-apa lah, kita kembali dari nol lagi kayak gitu. Yang saya harapkan sekarang itu mudah-mudahan keluarga saya diberikan kesehatan, panjang umur, kelancaran rezeki ya teman-teman ya. Biarpun tidak sesukses dulu, biarpun tidak semewah dulu, gak apa-apa, yang penting bisa bersama selamanya kayak gitu ya teman-teman ya. Itu yang aku harapkan sekarang. Saya tidak mengharapkan kemewahan seperti dulu, saya sudah tidak mengharapkan kekayaan yang seperti dulu, karena itu tidak akan mungkin terjadi dan tidak akan mungkin terulang kembali. Ayo sederhana gitu. Lalu saya itu sebelum hancur, sebelum bangkrut, sebelum jatuh ya seperti bunga melati ya teman-teman ya, dan begitu hancur bangkrut sampai sekarang menjadi bunga bangkai kayak gitulah sekarang ya teman-teman ya. Dicemooh orang, dihina orang, dipandang sebelah mata, itu sudah takdir saya, nggak apa-apa ya. Saya memberanikan diri untuk bikin konten, terjun di per-YouTubean, dan saya nyambi menjadi seorang TKW, dan di rumah suami saya tetap ngomong dan juga masih tetap meneruskan usahanya, yaitu jualan ya teman-teman ya, warung makan. Suamiku di rumah nasi goreng ya teman-teman ya, sambil ngomong, dan saya tidak memaksakan untuk mendapatkan penghasilan yang lebih ya, karena ya apa ya teman-teman ya, sambil ngomong ya. Kalau mendengarkan suara dari luar itu bikin panas ya teman-teman ya. Ya ada yang bilang kalau saya itu sudah terbiasa nginakne bojo. Enggak seperti itu. Misalkan saya menunggu penghasilan dari suami saya, ya cukup aja. Tapi ya kasihan anak-anak terlalu lama untuk mengalami penderitaan ya teman-teman ya. Akhirnya saya berangkat ke Taiwan. Saya berangkat ke Taiwan ini bukan untuk ngenakne bojo, enggak, demi menata perekonomian saya kembali, biarpun tidak kembali seperti dulu, setidaknya bisa untuk mencukupi kebutuhan anak-anak kayak gitu. Dan saya sudah merasakan gaji dari YouTube, alhamdulillah, terima kasih untuk YouTube, biarpun tidak seberapa, biarpun kecil, tapi menurut aku ini sangat berharga banget. Dan terima kasih untuk dukungan teman-temanku semuanya, sahabat-sahabat saya di YouTube ya teman-teman ya, terutama subscriberku, untuk semuanya yang sudah ngeklik video saya, dan saya sudah merasakan penghasilan dari YouTube, dan saya sampaikan banyak terima kasih. Sekali lagi doaku yang terbaik untuk kalian semua, tanpa kalian saya tidak akan mendapatkan apa-apa dari YouTube ya. Misalkan ada video-video saya yang kurang berkenan di hati kalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selain menghibur kalian semua, juga bisa menghibur saya dan keluarga saya di Indonesia ya teman-teman ya. Awal berangkat itu ada rumah, karena rumahnya sudah disita bank, karena sudah diambil bank, saya tidak punya apa-apa. Saya ya hanya punya baju yang melekat di badan. Masalah hutang yang belum terselesaikan ya, karena yang saya rasa semuanya sudah mendapatkan haknya dari bunga-bunga yang dulu saya bagi. Dari hasil bunga yang saya bagi-bagi itu menurut saya sudah bisa melunasi pokoknya ya yang sudah dititipkan ke saya, menurut saya seperti itu. Dan bagi teman-teman yang dulu yang masih minta haknya untuk mengembalikan uangnya, nanti kalau saya di Indonesia ya, karena saya berangkat ke Taiwan ini
Awalnya memang untuk melunasi rumah saya mau penalti berhubung dan bank mengambil rumah saya dan saya tidak bisa buat apa-apa, dan di sini saya kembali dari nol ya, dan niatku sekarang ya mencari tempat tinggal yang sederhana untuk keluarga saya dan menata ekonomi lagi yang berantakan. Dan untuk teman-teman yang ada masalah dengan saya, nanti bisa dibicarakan di belakang ya, karena saya sudah bangkrut, sudah tidak punya apa-apa ya. Jadi kalian meminta hak kalian, saya nggak bisa berbuat apa-apa ya teman-teman ya, karena saya sudah nggak punya apa-apa, tinggal ini ya. Biarpun saya sekarang sudah bisa memberikan secuil tempat tinggal untuk anak saya, tapi kebutuhan anak-anakku masih panjang kayak gitu ya. Nah, nanti dipermusyawarahkan lagi waktu saya di Indonesia kayak gitu ya. Dan saya sudah memberikan bunga-bunganya itu dulu waktu saya di Indonesia, menurut aku sudah cukup lebih untuk mengembalikan pokoknya kayak gitu. Dan saya juga mensyukuri dengan cobaan ini ya teman-teman ya, dengan ujian, hukuman dan juga karma dari Allah. Allah sudah membersihkan, mensucikan rezeki yang tidak halal yang pernah aku dapat sebelumnya kayak gitu. Walaupun di mata masyarakat kebanyakan yang punya masalah dengan saya seorang bunga bangkai yang baunya busuk kayak gitu ya, sudah nggak dipandang orang kayak gitu. Tapi saya enjoy aja, saya tetap merasa senang dengan keadaan sekarang walaupun penuh kesulitan, penuh dengan penderitaan, penuh dengan air mata ya. Aku nikmati dengan tenang, nyaman, sesuai jalurnya. Saya ikutin air mengalir gitu aja teman-teman ya. Oke teman-teman, itulah alasan saya kenapa saya bekerja ke Taiwan ya, bukan karena apa-apa, memang usaha saya lagi bangkrut dan banyak utang di rumah. Utang yang saya tanggung itu bukan 1 juta 2 juta ya teman-teman ya, ratusan juta, hampir 1 M, beneran saya nggak bohong. Tapi gak apa-apa lah, karena ini semua suatu pengalaman hidup yang perlu saya jalani ya teman-teman ya. Ibarat kata saya itu ngaji uripku meh katam ya teman-teman ya. Kalau ngaji Al-Quran saya sudah katam, ngaji uripku hampir katam ya teman-teman ya. Ibarat kata sudah jatuh ke tamban tangga, itulah hidup keluarga saya kayak gitu. Tapi ya saya jalani dengan ikhlas, yus disyukuri wailah apa yang sudah terjadi dengan hidup saya tetap menyemangati diri saya sendiri dan untuk keluarga kayak gitu. Jangan berlarut-larut dari kesedihan kayak gitu aja udah. Yang terpenting untuk sekarang saya diberikan kesehatan, keluarga saya di Indonesia diberikan kesehatan, berkumpul kembali dan diberikan keluarga yang tenang, damai, tidak seperti dulu bergelimbangan harta dan kemewahan tapi tidak tenang kayak gitu. Untuk videoku kali ini ya, ambil sisi positifnya saja ya teman-teman ya dari cerita saya ini ya, ambil hikmahnya aja. Yang namanya hidup ya seperti itu, rodanya berputar, iya benar berputar. Hukum karma berlaku, iya hukum karma berlaku. Saya sudah merasakannya, ujian, cobaan, bahkan hukuman saya sudah merasakannya. Wis ngaji uripku meh katam teman-teman ya. Ngaji urip itu apa? Ngaji urip itu pengalaman hidup kita di dunia. Apa yang kita kerjakan di dunia, itulah ngaji urip yang sesungguhnya. Lebih mudah ngaji Al-Quran teman-teman ya. Ngaji urip itu gak segampang yang kita ucapkan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu videonya. Sampai jumpa lain waktu, sampai jumpa di konten berikutnya. Semoga kalian suka dengan videonya, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Ambil sisi positifnya saja. Aktivitas, sampai jumpa di lain waktu, sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.